Are you ready, Boots? Are you ready, Boots? Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Njuraling. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. Nomor di MotoGP adalah identitas setiap para pembalap. Kita sebut-sebut aja dari nomor-nomor yang familiar. Ada nomor 27 punya Casey Stoner, 26 punya Daniel Pedrosa, terus nomor 3 ada Max Biaggi, 46 milik sang legenda hidup Valentino Rossi, serta ikon Honda yang sampai saat ini masih membalap buat Honda, 93 punya Marc Marquez. Itu adalah nomor yang mereka pakai buat balapan, sekaligus juga identitas mereka agar mudah dikenal di kalangan banyak orang atau kalangan banyak fans. Namun, ada nomor balap di MotoGP yang dari akhir 90-an sampai sekarang itu bisa gue bilang kalau misalkan lo pakai itu, you're in danger. Agak ngeri ya, you're in danger. Atau lebih gampangnya gue bisa bilang itu bawa kutukan. Yakni nomor 1. Nomor yang bisa dipakai setiap pembalap begitu mereka berhasil meraih gelar juara dunia di MotoGP. Dan berhak pakai nomor itu sebagai tanda kalau dia sang jawara bertahan. Namun semua berubah setelah di era 90-an akhir. Itu semua berubah. Ibaratnya lu kalau udah pakai nomor itu langsung karir lu meredup, entah tiba-tiba lu nggak konsisten atau apa, banyak crash atau apa, cedera lah, tiba-tiba di musim keduanya begitu lu mau pertahanin gelar. Kita start dari era 500 cc, dimana ya ini agak serem juga sih. Mick Doohan tahun 99. Mick Doohan yang kala itu sebagai juara dunia 5 musim beruntun gitu. Dan kala itu juga masih sebagai kandidat kuat buat pertahanan gelarnya tahun 99. Mengawali dua balapan dengan cukup baik gitu loh. Finish di posisi keempat di balapan pertama, terus habis itu finish runner up di balapan kedua. Namun petaka datang gitu loh di GP Jerez. Sekaligus mengakhiri karir dari Mick Doohan lebih cepat banget gitu loh. Pembalap asal Australia itu mengalami crash horror yang memaksanya akhirnya buat pensiun di tahun 99. Dan juga dia bilang sendiri gitu loh kalau dia udah nggak sanggup lagi buat ngikutin, nggak mampu lagi buat bersaing karena di umurnya udah nggak muda lagi. Dan di balapan di gelaran itu pun di tahun 99 akhirnya jatuh ke tangan rekan setimnya sendiri, yaitu Alex Crivey. Selepas crash itu pun, abis itu Mick Doohan udah nggak balapan sama sekali sampai akhirnya dia ngeluarin pernyataan dia pensiun di tahun 99 itu. Kesian Mick Doohan sampai akhirnya mengakhiri karirnya cedera gitu cuy. Next itu ada Alex Crivey. Alex Crivey saat itu meraih gelarnya di tahun 99 dan saat itu juga rekan setimnya pensiun karena cedera, yaitu Mick Doohan. Saat itu persaingannya kalau nggak salah sama Kenny Roberts Jr. yang cukup sengit sampai akhirnya Alex Crivey yang keluar sebagai sang juara dunia tahun 99. Namun masuk tahun 2000, ya kan, sang juara bertahan justru melempem dengan setelah pakai nomor pertama itu, ya kan, pakai nomor 1 loh di tahun 2000. Pada saat itu setelah berhasil menaik gelar, dia cuma bisa finish di posisi 8 klasemen akhir dengan ya hasilnya juga nggak begitu ini sih. Dia masih bisa raih 2 podium dan 1 kemenangan, yaitu kemenangan di GP Prancis serta podium kedua di GP Belanda. Ya emang nggak itu loh gitu, cuman ya performanya langsung nurun drastis ya. Posisi 8 klasemen akhir sebagai sang juara bertahan itu udah jelek gitu loh. Dan masuk di tahun 2001 yang merupakan musim terakhirnya di MotoGP, di mana pada saat itu performanya udah merosot jauh serta langsung digantiin gitu loh oleh pembalap muda asal Italia yang sekarang juga udah jadi legenda hidup, Valentino Rossi. Kesian Alex Crivey atau langsung diganti nama Valentino Rossi gitu loh. Nextnya ada Kenny Roberts Jr. tahun 2001. Legenda Suzuki yang satu ini berhasil meraih gelarnya di tahun 2000. Yang dikala itu pesaingnya adalah Rossi muda, yang merupakan musim pertamanya, musim debutnya di kelas MotoGP. Roberts tampil dengan cukup menjanjikan di musim 2000 itu dengan raihan poin 258 poin dan berhak atas title Jurdun tahun 2000. Namun masuk 2001, lagi-lagi kutukan nomor 1 itu kembali memakan korban. Bahkan kali ini Roberts lebih parah. Kenny Roberts ini lebih parah. Justru lebih kesian Kenny Roberts gitu loh. Setelah itu karirnya udah langsung meredup.
merosot tajam di Suzuki dan gagal pertahanan gelarnya, dan mahkotanya direbut langsung oleh pembalap muda Valentino Rossi. Merosot jauh Pak, langsung ada di posisi 11 klasemen akhir. Dan setelah musim 2001 itu sampai musim 2007 performanya udah nggak sama kayak dulu lagi, justru udah di papan tengah aja gitu, papan tengah menjorok ke bawah. Kesian banget Kenny Roberts, sampai akhirnya tahun 2007 akhirnya di pertengahan musim pensiun. Nextnya ada Nicky Hayden tahun 2007, loncat jauh tahun 2007, yang dimana pada tahun 2006-nya muncul juara dunia baru setelah berkuasanya Valentino Rossi 5 musim beruntun. Dia adalah Nicky Hayden yang berhasil ngalahin Rossi di musim 2006, dimana pada saat itu musimnya random juga gitu loh, banyak pembalap-pembalap top. Namun yang jadi sorotan di sini adalah Valentino Rossi versus Nicky Hayden. Yang sebenarnya Rossi lebih diunggulin gitu loh di seri terakhir di Valencia buat pertahanin gelar. Namun nyatanya malah Hayden yang ngeraih gelar dan lebih konsisten buat raih poin. Lebih konsisten Hayden loh buat rentetan poinnya, jadi lebih diunggulin di situ. Dan pada saat balapan di Valencia itu Rossi justru crash dan cuman mampu finish di posisi ke-11. Masih bisa lanjutin, cuman ya finish di posisi 13 lu nggak bisa berharap apa-apa gitu loh. Hayden pun akhirnya keluar sebagai juara dunia tahun 2006. Dan lebih parahnya lagi, dia pakai nomor 1 cuy di musim 2007 yang udah ya kan. 3 pembalap kemarin aja udah, ya tahu sendiri kayak gimana pakai nomor 1. Hasilnya jangan ditanya. Dan cuman finish di posisi 8 klasemen akhir di musim 2007. Dan dia langsung kalah bersaing sama Valentino Rossi dan Pedro serta sang juara dunia tahun 2007 yang kala itu dimenangin oleh pembalap muda yaitu Casey Stoner yang megang Ducati pada saat itu. Next, yaitu nomor 5 ada Casey Stoner tahun 2008 dan 2012. Wah, ada 2 nih. Di musim 2007, Stoner secara mengejutkan, secara luar biasa juga berhasil juara dunia dengan motor Ducati yang kala itu motornya liar parah, namun di trek lurus tuh kencengnya nauyubillah menjalik. Dia berhasil ngalahin Rossi Pak yang pada tahun 2007 itu benar-benar kesulitan ya kan, dan banyak masalahnya tahun 2007. Sekaligus juga itu perubahan regulasinya benar-benar gede lah. Perubahan regulasi besar-besaran pada saat 2007 itu. Stoner jadi pembalap pertama Ducati yang berhasil meraih gelar dunia, dan ia berhasil mengunci gelar di GP Motegi. Dan dia berhak pakai nomor 1 di MotoGP tahun 2008. Gimana caranya? Gimana hasilnya tahun 2008? Seperti yang udah kutukannya tetap berlanjut. Jujur, di 2008 itu performanya nggak jelek, justru bagus cuy. Justru bagus. Cuman emang performa Rossi dan Yamaha pada saat itu emang lagi bagus-bagus cuy. Lagi bagus dan lagi OP parah waktu itu tahun 2008. Performa Ducati juga masih oke. Tapi di sini ibaratnya lebih Stoner itu kalah konsisten sama Valentino Rossi ya. Akhirnya gelar pun jatuh ke tangan Valentino Rossi di tahun 2008-nya. Emang karena Ducati motornya terlalu liar juga, jadi secara performa Rossi lebih konsisten dan podiumnya juga masih banyakan Rossi. Kutukannya masih ada? Masih, tenang aja. Masuk tahun 2011. Saat itu Stoner berhasil meraih gelar di musim 2011-nya. Di tahun 2011 itu Stoner udah pindah ke Honda. Dan di 2011 itu Stoner tampil superior banget sama Honda gitu ya, di musim debutnya dengan 10 kemenangan serta 350 poin di klasemen akhir. Seolah-olah dia belajar atau gimana gitu kayak tuh udah pernah pakai nomor 1 gitu loh. Ya seenggaknya lu udah gitu loh, jangan pakai nomor 1 lagi. Tapi dia tetap pakai nomor 1 cuy di tahun 2012. Namun Stoner ya kacau gitu loh di 2012, gagal pertahanin gelarnya. Bahkan ini lebih parah, Stoner itu malah ngumumin kalau dia pensiun gitu loh di MotoGP usai 2012. Aduh, malah lebih kesiannya lagi, itu dia sempat cedera cuy di 2012 di seri Indianapolis waktu itu kalau nggak salah, yang ngebuat secara fisik udah makin parah. Tapi ya, klasemen akhirnya tetap bisa finish di posisi ketiga klasemen akhir. Di 2012 ini bisa gue bilang sebenarnya Casey Stoner itu nggak jelek-jelek banget, nggak begitu bagus juga. Cuman yang jadi masalahnya itu emang karena performa motornya yang udah gitu dinaikin kan jadi 1000 cc. Jadi ya mau nggak mau Stoner karena juga kebanyakan elektronik atau apa, jadi dia ngerasa bosan gitu loh sama persaingan MotoGP di era sekarang. Jadi
dia mutusin buat mundur dan ya udah, dia nggak lanjut buat balapan sampai sekarang. Ya udah jadi legenda juga gitu loh di MotoGP. Dan sampai saat ini Stoner bisa gue bilang adalah rider yang benar-benar murni performa secara ya benar-benar alami lah. Jadi secara bakat segala macam itu udah nggak bisa ditandingin lah Casey Stoner. Jadi benar-benar nih. Dan juga Valentino Rossi ya, dia dua rider ini adalah rider yang sampai sekarang masih sebagai rider yang bisa raih gelar dengan dua pabrikan berbeda, yaitu kalau Rossi bersama Honda dan Yamaha, sementara Stoner Ducati dengan Honda. Itu aja. The last is Jorge Lorenzo tahun 2011. Lorenzo pada tahun 2010 itu tampil menjanjikan serta berhasil ngalahin Rossi sekaligus rekan timnya. Persaingannya sama Pedro serta Stoner yang juga tampil cukup baik. Namun Yamaha pada saat itu 2008 sampai 2010 itu superior parah. Performanya benar-benar gak ada yang bisa nandingin, dan Lorenzo juga lagi ada di puncak-puncaknya gitu loh. Dengan raihan 383 poin. Ya kan, gede banget pada saat itu, nggak ada yang bisa ngejar waktu tahun 2010-an sampai akhirnya dipecahin sama Marquez juga sih. Lorenzo berhak atas mahkota 2010 dan dia pakai nomor 1. Debak yang terjadi pakai nomor 1 gimana? Tepat. Lorenzo gagal pertahanin gelarnya dan hanya keluar sebagai runner up di musim 2011 dengan selisih 90 poin dari Casey Stoner yang berhasil merebut gelar di tahun 2011. 2011 dia pakai nomor 1 tuh, ya kan? Di beberapa balapan tertentu juga Lorenzo gagal tampil bagus gitu. Dan hasil itu mampu dimanfaatin dengan baik sama Casey Stoner. Bahkan jujur aja di 3 balapan terakhir itu Lorenzo udah absen karena cedera tangan ya. Tangannya sampai ada yang putus cuy waktu dia balapan di Phillip Island. Kasian banget gitu. Aduh. Kini nomor 1 itu yang sekarang ya, nomor 1 baru ada lagi, yaitu dipakai oleh Pecco Bagnaia yang sejauh ini udah crash selama 2 kali. Crash udah 2 kali dari 6 balapan gitu. Ya kita nggak tahu nih apakah kutukannya masih berlanjut atau justru Pecco mampu matahin prediksi itu gitu loh. Nah selama 2 dekade ini apakah kita bakal lihat Pecco kayak gimana nanti? Karena udah crash 2 kali. Jadi ya kita bakal lihat aja nanti di musim 2003 ini. Apakah Pecco bakal berhasil buat matahin prediksi itu atau justru tampil sama bahkan lebih parah gitu loh. Ya kita bakal lihat aja nanti di musim 2023 ini. Emang kacau emang yang pakai nomor 1 nih. Ada aja kutukannya. Mudah-mudahan masih bisa dipatahin sama Pecco. Ya mungkin itu aja dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.